Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahesta, NIM 1118003. Di sini saya dari kelas HKIA akan sedikit memaparkan mengenai tugas perkuliahan dari psikologi keluarga, yakni tentang potret keluarga. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas potret keluarga dari Bapak Bajuri. Yang pertama, identitas. Nama ayah Bajuri, usia 42 tahun, suku bangsa yakni Jawa, agama Islam, pendidikan D3, jurusan teknik, pekerjaan sebagai peternak ayam pedaging. Alamat Bapak Bajuri sendiri di Desa Kertosari, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang. Adapun istrinya ataupun ibu dari anak Bapak Bajuri yakni bernama Wartumi, usia 37 tahun, suku Jawa, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Wartumi yakni sebagai ibu rumah tangga. Alamat Ibu Wartumi, Desa Depok, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan. Adapun deskripsi dari keluarga Bapak Bajuri yakni sebagai berikut. Keluarga Bapak Bajuri tinggal di sebuah rumah di pedesaan yakni Desa Depok, yang mana rumah ini adalah rumah milik mertua dari Bapak Bajuri selaku mertua ataupun ibu kandung dari Ibu Wartumi. Rumah yang ditempati oleh keluarga Bajuri cukup baik, yang mana rumah tersebut memiliki dinding tembok dan lantainya beralaskan keramik. Di dalam rumah tersebut pula setidaknya ada kurang lebih 5 kamar tidur, 2 kamar mandi, dan ada 1 buah sumur yang dijadikan sebagai cadangan air selain dari air PDAM. Bapak Bajuri sendiri bekerja sebagai peternak ayam pedaging dan Ibu Wartumi bekerja sebagai ibu rumah tangga. Bapak Bajuri dan Ibu Wartumi memiliki 2 orang anak perempuan, yang mana putri pertamanya bernama Laili, berusia 17 tahun, yang sedang duduk di bangku SMA Negeri kelas 2. Dan putri keduanya bernama Hasnah, yang berumur 7 tahun, yang duduk di bangku MI swasta kelas 2. Keseharian Bapak Bajuri selain disibukkan dengan kesibukan di kandang selaku peternak ayam pedaging, beliau juga sering menjadi buruh ataupun serabutan seperti itu, yang mana beliau dimintai tolong oleh beberapa keluarga tetangganya di sekitar Desa Depok untuk memperbaiki kelistrikan di rumah tetangganya itu. Ilmu memperbaiki listrik ini beliau dapatkan ketika mengenyam bangku perkuliahan dan juga melalui pengalaman beliau bekerja di PLN. Adapun pelaksanaan dari wawancara yang saya lakukan itu, saya melakukan wawancara ini di rumah dari kediaman Ibu Wartumi dan Bapak Bajuri, yang mana saya lakukan pada tanggal 19 dan 20 Mei tahun 2021. Keempat, perspektif orang tua. Menurut pendapat Ibu Wartumi selaku ibu yang baik, yang mana selalu memberikan perhatian dan pendidikan yang baik bagi anak-anaknya, dengan tujuan agar anaknya bisa lebih baik dari kedua orang tuanya. Beliau juga ingin anak-anaknya dapat mengangkat harkat dan martabat keluarga, karena menurut Ibu Wartumi, menjadi orang yang berkependidikan yang kurang itu sangat berpengaruh dalam kondisi keluarga di masa yang akan datang. Itu ujar Ibu Wartumi untuk berpesan kepada kedua anaknya. Perhatian yang diberikan oleh Ibu Wartumi terhadap anak-anaknya tersebutlah yang membuat Ibu Wartumi menekankan pada anak-anaknya agar bersekolah. Ibu Wartumi juga selalu mengecek pembelajaran anak-anaknya di sekolah dan mencari tahu apa yang dilakukan anak-anaknya di sekolah. Dengan cara seperti itu, Ibu Wartumi dapat mengetahui kejadian-kejadian pada anak di sekolah. Ibu Wartumi rutin mendampingi anak-anaknya dalam belajar, terutama pada saat ini pembelajaran daring ya. Ibu Wartumi selalu mendampinginya, selalu menekankan pada anak-anaknya agar selalu mengerjakan tugas-tugas sekolah.
Bila mana Ibu Wartumi mengalami kesulitan dalam mengajarkan anak keduanya yang bernama Hasnah, beliau meminta tolong kepada Laili selaku anak pertama untuk mengajari adiknya. Jadi mereka saling berkontribusi antara satu sama lain. Untuk memaksimalkan daya pembelajaran di rumah, Ibu Wartumi mempunyai peraturan tersendiri, yakni seperti mematikan televisi dan melarang anaknya untuk bermain sebelum pekerjaan rumahnya itu selesai. Sedangkan menurut Pak Bajuri, pendampingan perlu dilakukan karena orang tua khawatir bila tidak didampingi, anak tidak tahu bertanya ketika mengalami kesulitan. Dengan pendampingan tersebut, orang tua segera mengetahui kesulitan belajar yang dialami oleh anak. Dan juga dengan pendampingan inilah, orang tua bisa tahu apa saja keperluan anak, baik dalam dunia pembelajaran maupun yang lainnya. Selanjutnya ada pun perspektif anak. Yang pertama, yakni yang saya wawancarai, anak pertama yang bernama Laili. Beliau mengatakan ibunya itu sangat perhatian terhadap pendidikan anak-anaknya. Seperti yang tadi disebutkan di awal, hanya saja ibunya sering ngomel jika hasil ujian ulangannya mereka itu mendapatkan nilai yang rendah. Padahal ibu tidak tahu mengenai kondisi soal itu kadang berbeda dengan pembelajaran apa yang sudah dipelajari. Namun tentu saja ibunya dibalik amarahnya itu selalu memberikan motivasi kepada Laili agar selalu meningkatkan dan jangan putus asa, serta jangan mau kalah dengan orang lain dalam hal kebaikan. Sedangkan menurut anak keduanya, Hasnah, ibu dan bapaknya itu adalah sosok orang tua yang baik, yang selalu ingin anaknya pandai dan disiplin, serta sering menuruti apa kemauan dari anak-anaknya itu. Selanjutnya observasi. Secara umum keluarga Bajuri cukup terbuka ketika memberikan keterangan selama wawancara. Bapak Bajuri sendiri adalah orang yang ramah. Setiap kali penulis berkunjung untuk melakukan wawancara, Bapak Bajuri selalu menyambut dengan baik, ramah, dan ramah. Bapak Bajuri selalu mempersilahkan penulis untuk duduk dan ya sedikit bersenda gurau. Kemudian Ibu Wartumi juga sosok perangai yang baik yang selalu menyediakan seperti minuman, makanan ringan pada penulis ketika melakukan wawancara. Sedangkan putri pertama mereka, Laili, adalah orang yang pemalu. Iya, dia orang yang sedikit pemalu. Ketika penulis datang untuk mewawancarai, dia cenderung selalu menundukkan kepalanya dan sedikit tersimpu-simpu malu seperti itu. Selanjutnya kesimpulan dari analisa sementara yang penulis lakukan dari wawancara tersebut. Fungsi keluarga, Bapak Bajuri memiliki konsep bahwasanya keluarga ini ingin menciptakan sebuah koloni kecil yang mana dapat melanjutkan generasinya, berdampak bagi perekonomian dan juga sebagai ladang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun sosialisasi yang disampaikan dari orang tua kepada anak-anaknya itu sudah sangat efektif, dibuktikan dengan diraihnya beberapa prestasi oleh putri mereka. Baik putri pertama maupun putri kedua itu sama-sama mendapatkan prestasi di bidang akademik. Metode yang dipakai dalam melakukan sosialisasi sudah sesuai, namun hanya perlu dikembangkan lagi dan lebih dikurangi angka emosionalnya mungkin orang tua terhadap anak mereka, karena emosional itu cenderung akan lebih sedikit menjatuhkan rasa percaya diri anak. Adapun pendapat penulis terhadap keluarga Bapak Bajuri adalah mereka keluarga yang baik, sebab selain mengurus urusan rumah tangga serta anak-anak mereka juga mengurus orang tua, yakni mertua dari Bapak Bajuri ataupun orang tua kandung dari Ibu Wartumi, seperti itu. Demikian wawancara atau laporan yang saya lakukan kepada potret keluarga Bapak Bajuri. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.